Halo minasang, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Kembali lagi di Jurnal Yo, sebuah channel yang membahas seputar anime dan manga. Dan video kali ini gue akan membahas anime Jujutsu Kaisen episode ke-22. Bagaimana ulasannya? Langsung saja menuju ke intro. Rekap di episode sebelumnya, Jujutsu Kaisen sudah tutup buku mengenai pertandingan persahabatan antara SMK penyihir Tokyo melawan SMK penyihir Kyoto. Seperti yang kita tahu, pertandingan yang seharusnya memburu kelinci dan hewan imut lainnya malah digantikan dengan pertandingan baseball atas saran dari Gojo Satoru. Pertandingan ini tentunya ada sebab, yaitu dikarenakan adanya serangan dari aliansi makhluk terkutuk yang jauh-jauh hari sudah merencanakan jebakan Batman dengan begitu matang. Akibat dari serangan itu, beberapa benda terkutuk yang disegel oleh pihak sekolah akhirnya berhasil diembat, termasuk jari Sukuna yang sangat berharga. Di titik ini, pihak petinggi sekolah, khususnya sekolah Kyoto, sangatlah kecolongan karena memfokuskan diri untuk menghabisi Itadori. Untungnya, berkat kemunculan Gojo Satoru dengan kekuatan dan serangannya yang sangat barbar, siasat dari pihak musuh pun akhirnya berhenti. Tapi meskipun begitu, penyerangan tersebut setidaknya meninggalkan PR besar bagi pihak sekolah, khususnya bagi para petinggi. Apalagi bahaya di masa depan akan segera muncul karena pihak musuh berhasil mencuri benda-benda kutukan yang akan digunakan untuk kepentingan mereka. Setelah sesi perlombaan dan penyerangan, Jujutsu Kaisen pun tiba di cerita lain, yaitu episode ke-22 mengenai pembunuhan yang dilakukan oleh makhluk terkutuk terhadap 3 orang lelaki. Di awal episode ke-22 kita langsung disuguhkan oleh kasus pembunuhan terhadap lelaki yang bernama Kanada Taichi di Morioka, yaitu pada bulan Juni. Namun ternyata kasus pembunuhan tersebut ada sangkut pautnya dengan 2 lelaki lainnya yang juga terbunuh, yaitu Shimada dan Yamato. Dengan kata lain, ketiga lelaki tersebut merupakan korban pembunuhan berantai yang dilakukan oleh makhluk terkutuk. Kebetulan kasus ini diselidiki oleh Itadori, Fushiguro, dan Kugisaki, serta dibantu oleh asisten pengawas perempuan yang bernama Nita Akari. Menurut keterangan Nita yang sudah menyelidiki lebih awal, ketiga korban tersebut ditusuk menggunakan pisau oleh makhluk terkutuk. Usut punya usut, ternyata para korban merupakan alumni dari SMP yang sama di Tokyo. Dengan kata lain, mereka ditandai oleh makhluk terkutuk ketika mereka masih sekolah. Sontak kasus pembunuhan ini pun menjadi penyelidikan yang amat serius karena tidak dapat disangkal akan ada calon korban lainnya yang akan dibunuh. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa ketiga orang itu dibunuh dalam rentang waktu yang berbeda, tapi pelakunya adalah makhluk yang sama. Belum terbunuh, ketiga korban tersebut mengeluh kepada pengurus apartemen mengenai pintu otomatis yang terbuka sendiri. Padahal mereka tinggal di tempat yang berbeda dan mereka pun sudah lama tidak berhubungan karena sudah 2 tahun lebih lulus dari SMP yang sama dan hidup dalam kesibukannya masing-masing. Jika 3 korban tersebut sudah ditandai oleh makhluk terkutuk beberapa tahun yang lalu, maka ada kemungkinan para alumni SMP pun bisa saja menjadi korban berikutnya. Kesimpulannya, calon korban berikutnya adalah orang-orang yang dekat dengan ketiga korban. Maka Itadori, Fushiguro, dan Kugisaki pun menyelidiki sampai ke SMP para korban. Setelah tiba di sekolah SMP, Itadori CS bertemu dengan berandalan putra daerah di SMP tersebut. Namun yang mengejutkan, ternyata kedua orang tersebut mengenal Fushiguro dan mereka berlagak sopan ketika berhadapan dengan Fushiguro. Usut punya usut, ternyata Fushiguro adalah alumni dari SMP tersebut dan dia sempat menghajar kedua orang tadi, makanya kini dia menjadi senpai. Di lain sisi, Itadori CS pun bertanya kepada Pak Takeda, yaitu penjaga sekolah yang mengenal 3 korban, yang sekaligus mengenal baik Fushiguro. Berkatnya, Yuji CS mendapatkan banyak informasi. Salah satu informasi penting dari Pak Takeda adalah para korban memiliki ikatan persahabatan saat SMP dulu dan mereka sering kali bolos berjamaah dari sekolah. Namun ada satu kejadian saat mereka bolos sekolah, yaitu mereka menghilang selama 1 hari, lalu esok harinya mereka ditemukan di bawah jembatan Yasuhachi dalam keadaan pingsan sekaligus tidak ingat apa-apa. Di sini sudah bisa disimpulkan jika kasus pembunuhan 3 orang ini ada hubungannya dengan jembatan Yasuhachi. Jembatan Yasuhachi sendiri adalah jembatan yang terletak di lembah Koinokuchi. Jembatan ini merupakan jalan umum yang setiap hari digunakan. Tapi meskipun jembatan umum yang sering dilewati banyak kendaraan,
Jembatan Yasuhachi dikenal juga dengan jembatan yang angker karena sering digunakan orang untuk bunuh diri dengan cara loncat bebas. Karena termasuk daerah angker, maka sudah lama sekali Fushiguro sering datang ke sana untuk patroli, yaitu tugas dari SMK Sihir. Namun selama Fushiguro patroli, dia belum pernah menemukan hal-hal yang janggal di sana. Tapi hal ini baru diketahui sekarang, ternyata jembatan Yasuhachi adalah daerah terkutuk aktif. Meskipun kelihatannya netral, tapi satu waktu bisa saja menjadi daerah berbahaya. Bisa dibilang orang-orang yang bersama korban ketika mereka pergi ke jembatan Yasuhachi untuk bolos adalah orang-orang yang sudah ditandai oleh makhluk terkutuk. Jadi dalam jangka waktu tertentu mereka akan dibunuh satu persatu oleh makhluk-makhluk terkutuk, hanya menunggu giliran saja dan itu tidak diketahui kapan akan terjadi. Anehnya motif dari pembunuhan tersebut memiliki ciri yang sama, yaitu berhubungan dengan pintu rumah yang macet. Ketika Itadori CS sedang mengobrol, datanglah Fujinuma, teman seangkatannya Fushiguro, dan Fujinuma tampak ketakutan ketika membicarakan jembatan Yasuhachi. Menurut penjelasannya, dulu Fujinuma pernah pergi ke jembatan tersebut malam-malam dan dia juga menceritakan tentang pintu toko kelontong milik orang tuanya yang terbuka. Dari penyelidikan Nita, para korban menghubungi pihak apartemen mengenai pintu macet dan 2 pekan selanjutnya mereka terbunuh. Bisa jadi waktu yang dimiliki oleh Fujinuma pun tidak kurang dari 2 pekan semenjak dia mengalami pintu macet di toko kelontong. Namun sialnya Fujinuma saat itu tidak pergi sendirian, tapi dia pergi dengan 2 senior. Dan ditambah 1 orang lagi, yaitu Sumiki, yang tak lain adalah kakaknya Fushiguro. Mendengar hal tersebut, Yuji, Kugisaki, dan pengawas Nita terkejut, yang artinya keempat perempuan ini adalah korban berikutnya yang sudah ditandai makhluk terkutuk. Meskipun Fushiguro tampak tenang ketika mengetahui jika kakaknya adalah korban berikutnya, tapi diam-diam dia menelepon pengawas, Pak Ijichi, untuk menjaga kakaknya. Di sini sebenarnya Fushiguro tampak bimbang. Pertama, dia mengkhawatirkan kakaknya karena kasus ini ternyata sudah memakan banyak korban hingga membutuhkan banyak penyihir. Kedua, Fushiguro pun harus menemani Itadori dan Kugisaki yang akan berangkat ke lembah Koinokuchi yang tentunya pergi ke sarang makhluk terkutuk yang sangatlah berbahaya. Bisa dibilang Jujutsu Kaisen episode kedua-dua ini berkutat pada pergulatan batin Fushiguro serta masa lalu dia dengan kakaknya yang belum kita ketahui. Yang pasti hingga sekarang Sumiki masih tertidur pulas karena kutukan yang mungkin ada hubungannya dengan jembatan Yasuhachi. Untuk itu Fushiguro bersikeras untuk segera membasmi kutukan tersebut. Di adegan terakhir episode ini kita diperlihatkan sosok Sumiki, kakaknya Fushiguro, yang tertidur dengan tanda di dahinya yang menurut Fushiguro adalah kutukan. Di lain sisi, ketika Itadori dan yang lainnya sudah sibuk dengan kasus ini, aliansi musuh sedang coba-coba menggunakan benda terkutuk yang mereka curi dari sekolah. Dan saat ini baru ada 1 benda terkutuk yang ditanamkan kepada tubuh seseorang yang sontak merubahnya menjadi makhluk yang sangat lucu. Ya, itulah pembahasan mengenai Jujutsu Kaisen episode ke-22. Nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih dan salam yo.